saya Rifaryani. Di sini saya akan menjelaskan video berkaitan dengan kaidah ushul fikih, yaitu kaidah mantuk dan mafhum. Apa saja sih yang akan dibahas dalam mantuk dan mafhum? Mantuk dan mafhum memiliki 4 konsep. Yang pertama, pengertian mantuk. Yang kedua, pembagian mantuk. Yang ketiga, pengertian mafhum. Dan yang keempat, pembagian mafhum. Pengertian mantuk. Mantuk adalah suatu hal atau hukum yang diterangkan oleh suatu lafaz bunyi tersebut, yang kandungan hukumnya adalah lafaz. Maksud dari definisi itu, mantuk dipahami dari apa yang diucapkan. Dengan kata lain, mantuk adalah makna yang tersurat, jelas, dan terbaca. Mantuk terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, mantuk nas. Mantuk nas adalah lafaz yang artinya sudah pasti dan jelas. Jadi mungkin lebih jelasnya itu tidak ada kesulitan dalam memahami ayat atau arti tersebut. Dicontoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya yaitu, dan dirikanlah sholat karena Tuhanmu, tunaikanlah zakat, dan rukulah kamu beserta orang-orang yang ruku. Ayat tersebut adalah ayat tentang kewajiban mendirikan sholat dan zakat. Dalil tersebut tidak ditakwil karena ayat tersebut sudah jelas dan tidak membutuhkan lagi penjelasan. Jadi maksudnya itu tidak ada kesulitan untuk memahami kandungan hukum, dan mengartikannya pun tidak sulit, bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk sholat dan menunaikan zakat. Yang kedua adalah mantuk zahir. Mantuk zahir merujuk pada teks Al-Quran atau hadis yang memiliki makna jelas dan tidak memerlukan penafsiran lagi. Kemudian mantuk zahir ini sudah tidak ada keraguan lagi, atau sudah tidak ada penjelasan yang membutuhkan penjelasan. Kemudian konsep yang kedua yaitu kaidah mafhum. Mafhum adalah suatu hukum yang diterangkan oleh suatu lafaz tidak menurut bunyi lafaz itu sendiri, atau dengan kata lain, mafhum itu disebut dengan makna tersirat dari suatu lafaz. Jadi bedanya, kalau mantuk mah tersurat, kalau mafhum mah tersirat. Pembagian mafhum sama ada 2. Yang pertama, mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah mafhum yang apabila hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam lafaz itu sesuai dengan yang disebutkan, dalam artian tidak berlawanan. Contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah, pada ayat tersebut menjelaskan bahwa haramnya memukul kedua orang tua dan hal-hal yang menyakiti orang tua. Artinya, ayat tersebut sudah sangat jelas dan tersurat bahwa mafhum dari kata dalam ayat di atas bermakna mencaci, menghina, membentak, dan memukul. Jadi janganlah kita berbuat jahat kepada orang tua, dan menjadilah anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ini adalah pemahaman yang berlawanan atau pemahaman yang bertentangan. Maksudnya, mafhum mukhalafah digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang memiliki makna yang tidak jelas atau kurang jelas dan masih butuh penjelasan. Contoh mafhum mukhalafah adalah, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Quran surat An-Nisa ayat 43. Jadi maksud ayat ini adalah larangan melakukan sholat ketika dalam keadaan mabuk. Namun dengan menggunakan mafhum mukhalafah, pemahaman ini sangat berlawanan. Jadi maksudnya ayat ini adalah bahwa sholat dapat dilakukan ketika dalam keadaan sadar, dan tidak boleh dalam keadaan yang sedang mabuk ataupun sedang pusing-pusing. Pokoknya sholat itu tidak boleh dilakukan ketika akal kita, pikiran kita lagi kacau. Tapi sholat itu adalah suatu penenang ketika pikiran kita lagi kacau. Jadi
mungkin segitulah yang bisa saya pahami. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.